Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tanovan Putra Suliswanto dari kelas 12A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video resensi dari karya yang berjudul Si Putih yang diciptakan oleh penulis Terelie dari penerbit Gramedia Pustaka Utama dan awal tahun terbitnya yaitu 20 April 2021 dan jumlah halamannya 376 halaman. Yang pertama, sinopsis atau ulasan garis besar dari karya Si Putih. Novel Si Putih ini merupakan bagian dari seri Dunia Paralel Terelie yang melanjutkan kisah dalam novel-novel sebelumnya, seperti Bumi, Bulan, dan Matahari. Namun, Si Putih ini berbeda karena berfungsi sebagai prequel yang menggambarkan kisah masa lalu dan asal-usul kekuatan tokoh-tokoh utama dalam semesta tersebut. Kisah ini berpusat pada Putih, seekor harimau bersayap dan memiliki ikatan batin dengan Aliyah, gadis cantik dan berhati lembut yang kelak menjadi leluhur tokoh utama dalam seri Bumi. Melalui kisah ini, pembaca diajak menyelami perjalanan hidup Aliyah yang syarat dengan penderitaan cinta dan perjuangan menghadapi kekuatan jahat dari klan lain. Alia hidup di masa ketika dunia masih dikuasai oleh 4 klan besar yaitu klan bulan, klan bumi, klan matahari, dan klan bintang. Ia memiliki hubungan istimewa dengan makhluk legendaris bernama Si Putih. Pertemuan mereka bukan hanya sekedar kebetulan, tetapi bagian dari takdir besar yang akan menentukan keseimbangan alam semesta. Terelie menyusunkan alur cerita yang berpindah di antara masa lalu dan masa kini dengan gaya khasnya, penuh misteri, perenungan, dan nilai-nilai kehidupan. Pembaca tidak hanya diajak berpetualangan, tetapi juga diajak memahami arti persahabatan, pengorbanan, kesetiaan, dan cinta sejati yang melampaui waktu dan ruang. Melalui Si Putih, Terelie juga menyingkap banyak rahasia besar yang sebelumnya hanya tersirat di buku-buku sebelumnya. Pembaca akan lebih memahami asal mula kekuatan roib dan makna dari lingkaran kehidupan dalam semesta dunia paralel ciptaan sang penulis. Selanjutnya, kelebihan karya dan kekurangannya. Yang pertama, alur cerita yang kuat dan emosional. Terelia berhasil menciptakan perpaduan antara kisah, fantasi, dan realitas emosional yang mendalam. Setiap konflik dan kejadian memiliki makna tersendiri yang menyentuh perasaan pembaca, terutama saat menggambarkan hubungan antara Alia dan Si Putih yang begitu setia dan penuh pengorbanan. Selanjutnya, pesan moral yang menyentuh dan bermakna. Novel ini mengajarkan tentang arti kesetiaan, ketulusan hati, dan perjuangan menghadapi penderitaan. Melalui kisah Alia, pembaca belajar bahwa kebaikan selalu akan menemukan jalannya, bahkan di tengah kegelapan dan kebencian. Yang ketiga, bahasa yang indah dan mudah dipahami. Gaya bahasa Terelie tetap konsisten, sederhana, namun syarat makna. Narasinya mengalir dengan lembut, penuh kalimat reflektif yang bisa membuat pembaca berhenti sejenak untuk merenung. Yang keempat, dunia fantasi dan kaya dan imajinatif. Terelie sukses memperluas semesta dunia paralel yang sebelumnya hanya digambarkan sepintas dalam buku-buku terdahulu. Deskripsi dunia dan makhluk-makhluknya terasa hidup, menambah daya tarik tersendiri bagi pembaca yang menyukai petualangan. Yang terakhir, keterikatan emosional yang kuat. Pembaca tidak hanya menikmati alur ceritanya, tetapi juga ikut merasakan emosi para tokoh. Ada rasa haru, kagum, bahkan sedih ketika melihat pengorbanan yang dilakukan demi cinta dan kebaikan. Selanjutnya, kekurangan karya. Yang pertama, deskripsi yang kadang terlalu panjang. Beberapa bagian terasa bertele-tele, terutama saat menggambarkan latar, tempat, dan suasana. Hal ini bisa membuat pembaca kehilangan fokus atau merasa cerita berjalan lambat. Yang kedua, kurangnya pendalaman karakter pendukung. Fokus cerita lebih banyak tertuju pada Alia dan Si Putih,
Sementara karakter lain seperti keluarga Alia atau tokoh-tokoh dari klan lain tidak mendapatkan porsi pengembangan yang seimbang. Yang terakhir, sulit dipahami bagi pembaca baru. Bagi yang belum membaca seri Bumi sebelumnya, akan sulit memahami istilah konsep dan hubungan antara klan. Hal ini membuat Si Putih lebih cocok dibaca oleh penggemar lama Terelie daripada pembaca baru. Selanjutnya, penilaian objektif dan kritis. Secara objektif, Si Putih merupakan karya yang sangat matang dari segi tema, karakterisasi, dan gaya bahasa. Novel ini memperlihatkan kematangan Terelie dalam membangun dunia fiksi yang kaya akan filosofi kehidupan. Cerita ini bukan hanya tentang fantasi dan petualangan, melainkan juga tentang kekuatan cinta, makna kehilangan, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Namun, secara kritis, novel ini masih bisa diperbaiki dalam hal pengaturan, ritme cerita, dan pendalaman karakter pendukung. Beberapa pembaca mungkin merasa alur terlalu lambat di tengah-tengah cerita dan terlalu cepat di bagian akhir. Meski begitu, hal ini tidak mengurangi kekuatan emosional yang menjadi ciri khas karya Terelie. Secara keseluruhan, Si Putih adalah novel yang memadukan kekuatan narasi, pesan moral, dan dunia fantasi dengan sangat baik. Ia bukan hanya sekedar bacaan, hiburan, tetapi juga sarana refleksi bagi pembaca untuk memahami arti kesetiaan, pengorbanan, dan harapan. Yang terakhir, saran dan rekomendasi. Novel Si Putih sangat direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai kisah fantasi penuh makna dan cinta karya Terelie, terutama yang telah mengikuti seri Bumi, remaja dan dewasa yang ingin mencari bacaan inspiratif dengan nilai kehidupan mendalam. Bagi pembaca baru, sebaiknya membaca buku-buku sebelumnya agar lebih mudah memahami dunia dan karakter di dalamnya. Sebagai saran untuk penulis, Terelie dapat berpendek bagian deskriptif yang terlalu panjang dan menambah kedalaman karakter pendukung agar bisa terasa lebih seimbang. Namun secara keseluruhan, Si Putih tetap menjadi karya yang mengharukan, inspiratif, dan layak dibacakan oleh siapapun yang percaya bahwa cinta dan kebaikan adalah kekuatan paling besar di dunia. Sekian video resensi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.